Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tukar dunia, kecuali dengan surga. Saudaraku, mereka yang mengira bahwa kebahagiaan hidup terletak pada apa yang ada di bawah telapak kakinya, yakni gemerlap kehidupan dunianya, limpahan harta yang dimilikinya, jabatan tinggi yang didudukinya, yang menjadikan ia berupaya memperolehnya dengan menghalalkan segala cara, pada akhirnya mereka akan merugi. Sebab mereka tidak mendapatkan apapun kecuali kesuntukan dan kegelisahan dalam menjalani kehidupannya. Itu karena pada akhirnya mereka tinggalkan semua itu ketika menghadap Robnya untuk diminta pertanggungjawabannya. Perkara tersebut sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 94, yang artinya, "Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu yakni di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, "Tak satu pun jiwa akan mati hingga rezeki dan ajalnya disempurnakan." Dengan kenyataan yang demikian, mengapa harus ada rasa takut akan masa depan? Mengapa harus ada ketamakan akan harta? Tak puas dengan yang banyak, gelisah dengan yang sedikit. Mengapa harus ada kebahilan? Menutup mata keadaan sekitar dan tak peduli derita sesama. Padahal yang demikian itu adalah perilaku orang-orang kafir yang menjadikan dunia segalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan lewat firman-Nya, yang artinya, "Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." Quran Surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Saudaraku, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa tidur dengan tenang di tempat tidurnya, sehat badannya, memiliki jatah makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan semua kenikmatannya." Maksud hadis tersebut adalah, jika seseorang telah mendapatkan makanan yang cukup dan tempat berlindung yang aman, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan kebaikan yang terindah. Namun kebanyakan dari kita tidak pernah menyebutnya, melihatnya, merasakannya dan mensyukurinya sebagai kebahagiaan dan kebaikan. Padahal, perilaku yang demikian adalah perilaku orang yang miskin iman dan mengalami krisis kejiwaan. Mereka ini, selamanya akan selalu berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan. Sebab, tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, menyucikannya, menguatkannya dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikianlah Allah Ta'ala mengingatkan kita lewat firman-Nya yang tertuang dalam Quran Surah Toha ayat 124. Yakni agar kita tidak berpaling dari peringatannya. Hal itu supaya hidup kita senantiasa terasa lapang dan bahagia dalam menjalani beragam dinamika dan problematika kehidupan dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Baik kondisi sempit maupun lapang, kondisi sulit maupun mudah, kondisi berat maupun ringan. Saudaraku, orang yang sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan usia hidupnya berada pada genggaman penciptanya, tentu ia tak akan menukar keimanannya dengan sesuatu yang tidak sebanding. Ia tak akan menukar dunia kecuali dengan surga. Karena itu jangan merasa gundah dan bersedih hati hanya karena persoalan sedikit harta, rendahnya jabatan, cobaan yang mendera, musibah yang menimpa, atau derita yang tak kunjung reda. Ridolah pada apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kita.
Sang Maha Pencipta telah menentukan segala sesuatunya. Tinta pena telah mengering, buku catatan telah dilipat, setiap perkara telah diputuskan, dan takdir telah ditetapkan sebelum kita diciptakan. Semua itu sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan melalui firman-Nya, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Saudaraku, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mencabut sesuatu dari kita, kecuali akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Hal itu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka, alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ayat ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Sebab, Allah Ta'ala telah menggantinya dengan balasan yang lebih baik, yakni penghormatan yang agung di surganya. Sebuah balasan berupa kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa kita dan kukuh bersemayam dalam hati kita, maka setiap bencana menjadi karunia, setiap ujian menjadi anugerah dan setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala. Maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah atas kesabaran dan kerelaan mereka terhadap Zat yang Maha Pengatur, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saudaraku, keimanan seorang Muslim kepada Allah Ta'ala merupakan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, dan kebenaran yang tidak bisa dihinakan. Tak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Sebab hanya itulah yang mampu meringankan seseorang ketika bertemu dengan kematian, dan berpisah dari kehidupan. Seberapa kuat seseorang memegang keimanannya, maka sebesar itu pula kekuatan dirinya. Adapun buah dari kekuatan tersebut adalah kebebasan dari rasa takut dan rakus. Terbebas dari sikap yang menyebabkan lemahnya jiwa manusia, yakni rakus terhadap kehidupan walaupun itu hina, dan lari dari kematian walaupun itu mulia. Sikap rakus dan takut akan selalu melekat pada kondisi setiap orang yang menjadikan harta dan dunia sebagai tujuan utamanya, puncak cita-citanya dan akhir dari segala mimpinya. Namun apa yang akan mereka dapati adalah tersiksanya jiwa dan lelahnya hati. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan jiwa yang tersiksa ini lewat sabdanya. Barang siapa yang akhir tujuannya adalah akhirat, maka Allah Ta'ala menjadikan hatinya kaya. Menghimpun baginya segala sesuatu yang tercerai-berai darinya, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan barang siapa yang tujuan akhirnya adalah dunia, maka Allah Ta'ala menjadikan hatinya fakir, dan mencerai-beraikan darinya, serta tidak akan datang dunia kepadanya, kecuali yang telah ditetapkan Allah Ta'ala baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, jangan tukar dunia kecuali dengan surga. Kunjungilah taman-taman kebajikan, pupuklah dengan kebaikan, lihatlah lingkungan sekitar, lihatlah tetangga sebelah rumah, tengoklah saudara sedarah, kunjungi saudara seakidah. Tanyakan kepada mereka, adakah di antara mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Semoga dengan demikian, kita termasuk golongan hamba yang dinilai oleh Allah Ta'ala telah menukar dunia dengan surga. Wallahu a'lam. Saudaraku, jika cara dakwah kami ini dinilai bermanfaat,
Maka bantu dakwah kami dengan cara like, komen, dan share channel YouTube Diari Al-Basyari ini agar semakin banyak orang yang memperoleh manfaatnya. Jangan lupa pula subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan dakwah terbaru dari kami, sekaligus menambah semangat kami dalam membuat materi dakwah terbaik yang bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.